Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali di mata kuliah pembelajaran Kurtis MA dengan dosen pengampu Bapak Adlan Fauzi Lubis MPDI dan teman-teman yang saya cintai. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan materi Quran Hadis atau yang sering kita kenal dengan Al-Quran Hadis kelas 10 di Madrasah Aliyah atau, lebih kita kenal adalah MA. Baik, saya langsung saja akan men-share screen. Oke, baik. Sebelumnya, Al-Quran hadis ini pasti kita, mengenai tentang Al-Quran dan hadis. Kita akan mempelajari tentang Al-Quran hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini sangat berkaitan, sangat berhubungan dan, 2 pusaka bagi umat muslim, 2 pusaka peninggalan dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dan hadis ini merupakan, satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nah, jadi di kelas 10, lebih tepatnya di MA akan mempelajari beberapa materi pada, eee, kelas 10 ini yaitu, ada 12 bab yang terbagi di semester 1 dan semester 2. Oke, yang pertama materi Quran Hadis kelas 10 MA oleh saya sendiri, Andini Febriani. Lalu identitas buku yang saya pakai adalah judul buku Al-Quran Hadis, penulis Syaifullah Amin, editor Haji Ahmad Fawaid, tahun terbit tahun 2020 dan tempat terbitnya di Jakarta. Nah, di semester 1 itu ada 5 bab, maaf, maksud saya ada 5 atau 6 bab di semester 1 ini. Eee, itu yang pertama ada di bab 1 ada Al-Quran adalah wahyu Allah, bab 2 kebenaran penurunan Al-Quran, bab 3 menghayati keotentikan Al-Quran, bab 4 Al-Quran mukjizat nabiku, bab 5 kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, dan terakhir bab 6 Al-Quran kebenaran berlaku sepanjang zaman. Jadi 6 bab ini, itu ada di semester 1 kelas 10 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. 6 bab ini akan dibahas di semester 1. Lalu di semester 2 itu ada 6 bab lagi karena, total dari 2 semester ini, semester 1 dan semester 2 itu ada 12 bab. Lalu selanjutnya di bab 7 ada memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Di bab 8 hadis, hadis sumber ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada bab 9 menganalisis unsur-unsur hadis, bab 10 menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran, bab 11 hadis sahih sebagai dasar hukum, dan di bab 12 biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Di semester 2 ini kita akan mempelajari ke-6 bab ini, yang akan kita bahas di semester 1 dan semester 2 satu persatu. Oke, mari kita bahas, kita ulik satu persatu. Di pertama adalah di bab 1, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang, eee, pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, lalu perilaku Qur'ani. Jadi di bab 1 ini kita akan mempelajari apa sih pengertian Al-Quran, apa aja sih nama-nama Al-Quran, dan bagaimana perilaku yang, mencerminkan Al-Quran, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai umat muslim mencerminkan ajaran Al-Quran, seperti itu. Itu akan kita bahas di bab 1 ini. Jadi, di kelas 10 ini kan, perpindahan atau, kenaikan dari SMP atau madrasah sanawiyah ke, madrasah aliyah gitu. Jadi dari mereka yang masih remaja ke yang sudah menuju dewasa. Jadi di bab 1 ini adalah, dasarnya gitu, dasar dari
umat muslim yaitu Al-Qur'an. Jadi di bab satu ini kita akan mempelajari Al-Qur'an adalah wahyu Allah, mulai dari pengertian, nama-nama Al-Qur'an, dan perilaku Qur'ani. Nah, kita akan bahas, mengulik sedikit dari pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an itu, eee, yang kita pasti ketahui adalah kitab, suci umat muslim yang wajib, kita baca setiap hari, kita pahami agar kita mengerti dan agar kita paham. Nah, nama-nama Al-Qur'an juga, memiliki banyak nama, yaitu menurut kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Nah, beberapa nama Al-Quran yang paling populer yaitu ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, At-Tanzil, dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah nama-nama populer dari Al-Quran. Apapun namanya, apapun, eee, apapun namanya dari berbagai sumber manapun tetap, kita umat muslim kitab kita adalah Al-Qur'an. Nah, jadi juga ada perilaku Qur'ani. Nah, perilaku Qur'ani adalah, Al-Qur'an itu sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap muslim. Hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Qur'an, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi, kita harus berbudi pekerti, harus berbuat baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Lalu selanjutnya di bab 2 kita akan mempelajari tentang kebenaran penurunan Al-Qur'an. Apa aja sih yang akan dipelajari pada bab 2 ini? Nah, yang akan dipelajari pada bab 2 ini yaitu yang pertama, eee, penurunan Al-Qur'an pastinya. Bagaimana, eee, Al-Qur'an itu turun, siapa yang menerimanya, lalu bagaimana penurunannya, seperti itu. Itu akan dipelajari di bab 2 ini. Lalu selanjutnya ada penulisan Al-Qur'an. Nah, di bab 2 ini akan mempelajari, bagaimana sih awal mula penulisan Al-Qur'an ini, bagaimana awal mula dibentuknya Al-Qur'an ini akan dibahas di bab 2 ini. Selanjutnya itu juga akan, eee, mulai dari pengertiannya juga akan dibahas di bab 2 dari penurunan dan penulisannya. Lalu selanjutnya ada di, bab 3. Kita akan beralih ke bab 3. Bab 3 yaitu tentang keotentikan Al-Qur'an. Apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam keotentikan Al-Qur'an ini? Nah, yang pasti yang pertama penjagaan Allah. Apa maksudnya penjagaan Allah? Nah, kita tuh di bab 3 ini akan, membahas tentang memahami keotentikan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya itu, dalam, eee dalam hal ini keotentikan Al-Quran itu akan, eee, mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Sejak dahulu orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra, tukang tukang tenung, dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi, bahwa di bab 3 ini akan dibahas tentang keotentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak hanya syair-syair, tidak hanya mantra-mantra. Bukan, maksudnya bukan bukan syair, bukan mantra, tapi Al-Quran itu adalah, eee, firman Allah yang diturunkan, kepada Nabi Muhammad untuk, dibaca, dipahami oleh umat muslim gitu, sebagai, pegangan nanti di akhirat kelak atau penyelamat nanti di akhirat kelak. Selanjutnya ada mutawatir, nah itu akan dibahas juga di bab 3 ini. Selanjutnya di bab 4. Di bab 4 kita akan membahas tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku. Maaf ada sedikit, typo, seharusnya hanya satu, Al-Quran, Mukjizat Nabiku. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pengertian mukjizat. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas pengertian mukjizat, lalu ada syarat-syarat mukjizat, selanjutnya ada macam-macam mukjizat, selanjutnya ada pengertian ijaz Al-Quran,
aspek-aspek kemujizatan Al-Qur'an, lalu yang terakhir ada mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Qur'an dan mukjizat para nabi lainnya. Jadi di bab 4 ini akan membahas kenapa Al-Qur'an, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, apa aja syarat-syaratnya, apa aspek yang, eee, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad itu akan dibahas, akan dipelajari pada bab 4 ini. Oke, selanjutnya di bab 5 ini kita akan membahas tentang kebenaran Al-Qur'an pada semua aspek kehidupan. Apa aja sih yang akan dibahas pada bab 5 ini? Tentunya itu yang pertama ada akidah. Apa itu akidah? Kita akan membahas sedikit tentang akidah di bab 5 bahwa kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan itu yang pertama pasti tentang akidah. Apa sih itu akidah? Nah, akidah adalah, secara etimologi akidah adalah kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah, adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Sedangkan secara terminologi akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Itu yang dikatakan dengan akidah. Lalu yang kedua ada ibadah dan muamalah. Secara bahasa ibadah berasal dari kata abada, artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Sedangkan eee, ibadah juga dapat dikatakan merupakan kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Itu adalah arti dari ibadah dan, muamalah. Sedangkan, muamalah sendiri itu seperti, eee, muamalah itu artinya kayak transaksi gitu, transaksi umat muslim yang akan itu pokoknya akan dibahas di bab 5 ini. Selanjutnya ada macam-macam sifat ibadah. Sifat-sifat ibadah itu ada beraneka ragam, ada ibadah muhdha, ibadah ghairu mahdha, lalu itu terbagi menjadi 2, sifat macam-macam ibadah. Ibadah mahdha yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas dan syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdha artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya ditentukan secara khusus gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang akhlak. Apa sih itu akhlak? Akhlak berarti perangkat, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata akhlak. Secara etimologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan dengan akhlak. Selanjutnya itu ada hukum, eee, itu yang akan kita bahas di bab 5 ini. Hukum dalam masalah hukum Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat muslim. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Nah, Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Itu yang akan kita pelajari di bab 5. Lalu selanjutnya di bab 6, itu yang akan kita pelajari kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman.
Apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab 6 ini? Di bab 6 kita akan mempelajari tentang komposisi dan pembagian Al-Qur'an. Nah, dalam bab ini tentang kemujizat Al-Qur'an, pada sebelumnya kita mempelajari kemuji kemujis kemuji kemujizatan Al-Qur'an. Kita pernah belajar bahwa salah satu keunikan mukjizat Al-Qur'an adalah keunikannya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Banyak rahasia yang belum terungkap dalam Al-Qur'an. Sekarang mari kita telaah tentang struktur Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs. 6.262 ayat menurut Ad-Dur atau 2.014 ayat menurut riwayat Warsi. Nah itu, komposisi dan pembagian Al-Quran. Lalu selanjutnya kita akan membelajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Tentunya secara garis besar Rasulullah menerima wahyu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Jadi, kalau Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surah Makkiyah. Kalau Al-Quran diturunkan di kota Madinah, termasuk golongan Madaniyah. Selanjutnya yang kita akan pelajari yaitu makro atau ruku. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang pada Al-Quran model lama biasanya ditandai dengan huruf ain dan di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Eee, Sub pembahasan ini juga biasa disebut sebagai ruku, dinisbatkan kepada ruku sholat karena dahulu biasanya dibaca setelah Al-Fatihah sebelum ruku pada waktu sholat. Itu adalah pengertian makro atau ruku. Selanjutnya yang terakhir itu akan kita maksud saya, selanjutnya lafaz basmalah. Lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surah Al-Quran selain surah At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah 114 surah dalam Al-Quran. Oleh sebab lafaz ini disebut 2 kali dalam surah An-Naml, yakni pada bagian pembuka surah serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya, yang terakhir kita akan membahas mu'jam atau kamus kumpulan. Untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu istilah tertentu, biasa digunakan kamus khusus Al-Quran yang biasa disebut sebagai mu'jam. Kamus-kamus Al-Quran ini biasa digunakan menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu dalam Al-Quran. Di antara kitab-kitab kamus Al-Quran yang terkenal adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras. Nah, lafaz Al-Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan Mu'jam Al-Mufaras lil Ma'ni Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Basam Rusyid Al-Zain. Itu dia di bab 6 mempelajari mempelajari hal-hal yang tadi sudah saya katakan. Selanjutnya di bab 7 itu kita akan mempelajari tentang memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Di bab 7 ini, itu kita sudah masuk di semester 2 atau lebih dikenal dengan semester genap. Itu kita akan mempelajari yang pertama, pengertian, apa sih pengertian hadis, apa sih pengertian sunnah, pengertian khabar, dan pengertian atsar. Itu akan dipelajari di bab 7 ini. Lalu dari keempat ini apa sih persamaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar? Itu akan dipelajari juga di bab 7 ini. Selain persamaan, pasti tentu ada perbedaannya. Nah, jadi di bab 7 ini, apa sih perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar? Perbedaan antara satu sama lain itu perbedaannya apa? Jadi di bab 7 ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Selanjutnya, di bab 8 itu kita akan mempelajari hadis sumber ajaran Islam. Nah, bahwa yang kita ketahui, hadis ini merupakan yang sudah saya tadi katakan di awal, hadis dan Al-Quran ini adalah 2 pusaka peninggalan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Eee, jadi sebelum beliau wafat itu beliau meninggalkan 2 pusaka yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di bab 8 ini kita akan mempelajari tentang hadis sumber ajaran Islam. Ya, itu mulai dari, bagaimana hadis ini berkembang di dalam beberapa periode, yaitu ada di periode pertama, yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, lalu di periode kedua
perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, lalu di periode ketiga perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in, lalu periode 4 perkembangan hadis pada abad 2 dan ketiga Hijriah, lalu di periode kelima 5 masa menstah menstahihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya, lalu di periode keenam 6 dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah, lalu di periode ketujuh atau periode terakhir itu dari 656 Hijriah sampai sekarang. Itu adalah beberapa periode hadis sebagai sumber ajaran Islam. Oke, selanjutnya di bab 9 itu ada menganalisis unsur-unsur hadis. Nah, yang kita ketahui unsur-unsur hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sanad. Apa sih itu sanad? Kita akan membahas secara umum. Sanad berasal dari kata yaitu penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Sanad juga berarti pegangan atau tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Sanad diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis merupakan sesuatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Jadi itu adalah unsur yang pertama hadis. Nah, unsur yang kedua hadis yaitu ada matan. Apa itu matan? Matan berasal dari, kata, yang bermakna tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Secara terminologis, matan adalah ilmu hadis matan dalam ilmu hadis adalah, redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis. Apabila dirangkai menjadi kalimat matan hadis, maka definisinya adalah, eee, kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Itu adalah pengertian dari matan. Nah, selanjutnya selain ada sanad, matan, yang terakhir ada rawi. Apa itu rawi? Rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dengan suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Perawi dapat disebut dengan mudawin atau orang yang mengumpulkan. Jadi dalam unsur-unsur hadis ini harus ada 3, yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Maka dapat dikatakan hadis. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak dapat dikatakan hadis. Mak sanad, matan, dan rawi ini adalah, eee, berhubungan atau satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya di bab 10, itu ada menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama kita akan mempelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, kedudukan hadis terhadap Al-Quran, lalu perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Jadi, apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran ini, lalu kedudukan hadis, terhadap Al-Quran, bagaimana ya, lalu bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, gitu. Jadi, itu akan dipelajari di bab 10 ini. Akan kita, pahami, akan kita ulik lagi, akan kita perdalam lagi di bab 10 ini. Selanjutnya di bab 11 itu ada hadis sahih sebagai dasar hukum. Hadis tentunya terbagi menjadi 3 eee, dalam, eee, dalam, eee, dalam hadis gitu kan. Yang pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih, apa sih itu hadis sahih? Hadis sahih itu adalah hadis, hadis sahih secara etimologi kata ini merupakan antonim dari kata saqim yang artinya sakit. Nah, jadi sahih ini adalah artinya sehat. Bila digunakan untuk menyifati badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki atau yang sebenarnya. Tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya, maka maknanya hanya bersifat kiasan atau majar. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang benar atau hadis yang sebenarnya gitu, atau yang kita pahami seperti itu. Lalu, syarat-syarat hadis sahih itu yang pertama sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dhabit, tidak syadz,
tidak memiliki ilat. Itu adalah syarat-syarat dari hadis sahih. Lalu yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil yang sedikit lemah hafalannya. Tidak ada syad dengan hadis yang lebih sahih dan ilat atau penyakit. Kata al-hasan secara bahasa merupakan sifat musyabah dari kata al-husna yang berarti al-jamal yang baik atau bagus. Itu ada pengertian dari hadis hasan. Nah, kriteria dari hadis hasan yaitu sanad hadis bersambung, perawinya adil, perawinya mempunyai sifat dobit, namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Lalu yang keempat, hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan terhindar dari ilat atau penyakit yang merusak. Selanjutnya ada hadis do'if. Hadis do'if secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Nah, jadi dengan demikian jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sah atau tidak hasan. Lebih-lebih jika yang hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis do'if yang sangat lemah karena kualitasnya do'if, maka sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hukum Islam. Itu. Jadi, eee klasifikasi hadis dhaif yaitu dhaif karena tidak bersambung sanadnya, lalu dhaif karena, tidak adanya syarat adil, lalu yang ketiga dhaif karena tidak dobit, keempat dhaif karena kejanggalan dan kecacatan, lalu yang terakhir, kelima, dhaif dari segi matan. Itu adalah, eee eee, macam-macam hadis yang kita ketahui atau dasar hukumnya, yaitu ada dasar hukum, hadis sahih, hasan, dan dhaif ya. Tapi yang harus kita menjadikan dasar hukum yaitu hadis sahih atau hadis yang sebenarnya. Nah, di bab terakhir, di bab 12 itu kita akan mempelajari, tentang biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya, seperti itu teman-teman. Jadi di bab 12 ini kita akan mempelajari yang pertama itu ada biografi Imam Malik, yang kedua ada Imam Al-Bukhari, ketiga Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajj Al-Nasaiburi, yang keempat ada Abu Dawud Al-Sijistani, yang kelima Imam Al-Tirmizi, yang ke 6 Al-Imam An-Nasa'i, lalu yang terakhir ada Al-Imam Ibn Majah. Jadi di bab 12 ini kita akan mempelajari tentang biografi tokoh-tokoh ilmu hadis, yaitu mulai dari biografinya, ide-idenya, dan karya-karyanya itu akan, kita bahas di bab 12 ini. Jadi, semua akan dikulik mulai dari, kelahirannya, kota kelahirannya di mana, terus, beliau, belajar di mana, sampai ke guru-gurunya dan, hingga akhirnya beliau meninggal itu akan kita bahas di bab 12 ini. Itu adalah, tokoh-tokoh ilmu hadis, yang, wajib kita ketahui yaitu ada 7 yang wajib kita ketahui yang tadi sudah saya sebutkan. Itu adalah bab terakhir di materi Al-Quran Hadis kelas 10. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai materi Quran Hadis, eee, Quran Hadis di kelas 10 ini. Mungkin teman-teman, nanti akan, ada pertanyaan atau ingin ditambahkan itu akan kita, bahas di diskusi Zoom meeting atau di diskusi e-learning yang akan diadakan pada perkuliahan esok. Oke teman-teman, baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Quran Hadis kelas 10 pada, di Madrasah Aliyah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa, materi Quran Hadis ini cukup, menurut saya cukup lumayan rumit untuk bagi anak-anak yang baru masuk
apalagi anak-anak yang baru apalagi anak-anak yang dulunya SMP bukan MTS jadi, mereka tidak ada background di, pembelajaran agamanya tapi, SMA ini atau MA ini akan, mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, untuk berpikir, luas gitu agar, mereka tidak seperti, layaknya SD atau MI atau SMP atau MTS. Itu di SMA atau MA ini kita akan belajar lebih kritis, lebih luas dan, eee, lebih-lebih lagi daripada sebelumnya. Mungkin itu saja untuk, perkuliahan kita hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.